politik diadu dengan hukum, hukum akan kalah teorinya. Siapa siapa? Politik itu akan kalah apabila diadu dengan ekonomi. Pak ya, Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Asik teman-teman. Hari ini ya kita sangat berbahagia dan bangga kita dihadiri oleh salah seorang pemerhati hukum Indonesia, Bapak Ahmad Fadlu. Oh, luar biasa kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Ya, Ini terima Bapak Ahmad kasih. Fadlu, kami sebagai anak muda lah tertarik mau membahas tentang hal-hal yang lagi booming lah, lagi headline lah di beberapa TV nasional dan beberapa konten kreator YouTuber membahas tentang pra peradilan atau yang lebih lengkap lagi terkait Dokter Tipa saat ini, Pak. Dimana kan Dokter Tipa ini Ya. dinyatakan bebas demi hukum. Namun ada yang bingung, kawan-kawan ini, Pak. Kenapa statusnya masih tersangka katanya kan? Terus nanti ada juga titipan dari teman-teman. Mungkin silahkan itu dulu, Pak. Hmm. Ya, jadi kalau kita melihat terkait dengan pra peradilan ini, ya kan, ya itu kalau kita lihat dari tahapan persidangan, itu kan ada beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, kemudian juga tahapan pembuktian, ya kan, kemudian tahapan penuntutan dan tahapan vonis, begitu putusan. Ya, Pak. Nah, terkait dengan perkara Dr. Tifa ini, itu adalah masih dalam tahap persiapan. Jadi tahap pertama nih, ya kan? Dari tahapan persiapan itu, ya pertama adalah hakim membuka sidang. Hakim itu menyatakan sidang itu apakah terbuka untuk umum atau tidak. Karena ada beberapa sidang yang tidak boleh terbuka untuk umum. Misalnya terkait dengan asusila, ya kan? Kan tidak mungkin. Misalnya dugaan tindak pidana perzinahan harus diketahui umum bagaimana mereka cara melakukan, ataupun terkait dengan persidangan terkait dengan anak. Di situ hakim harus memutuskan dalam pembukaan ini apakah sidang ini dibuka untuk umum atau tidak. Suara saya jelas nggak, Mas Iwan? Jelas, 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 Pak, jelas. Oke, oke. Nah, setelah tahapan itu, kemudian hakim Bentar, itu Pak. kan Tadi tak tolong membacakan. suaranya kecilkan. Aku lagi Zoom. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, kemudian apa namanya, eh, identitas terdakwa itu harus diklarifikasi, NIK-nya segala macam. Apabila sudah cocok, masuklah ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan dakwaan. Ya kan? Nah, ketentuan terkait dakwaan itu ada di ketentuan pasal 75. Dia harus menyajikan identitas si terdakwa ini dengan jelas, ya kan? Kemudian juga termasuk pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa ini. Nah, setelah jaksa penuntut umum ini membacakan dakwaan, kemudian ada yang namanya eksepsi. Ya, eksepsi itu keberatan. Mm-mm. Ternyata, oh dakwaannya ternyata ini ada kekurangan nih, syarat formilnya. Misalnya ada identitas yang kurang jelas dan sebagainya. Disitulah hakim akan memutuskan, ya kan, akan memutuskan bahwa dakwaan atau keberatan terdakwa ini diterima atau tidak. Kalau keberatan terdakwa ini dikabulkan seperti yang Dokter Tifa ini, ya kan, karena ini masih dalam tahap eh, apa namanya, tahapan pertama ya, tahapan sidang pertama, yaitu di pembukaan sidang, makanya ada dua pilihan bagi jaksa penuntut umum ini. Kan kita tahu sendiri ya, vonisnya bahwa dakwaan itu tidak dapat diterima atau ditolak, ya kan? Karena diduga cacat formil. Itu tadi diduga karena adanya pasal antara, kan ini peralihan nih.
KUHP lama dengan KUHP yang baru, ya kan? Nah, di situ harusnya dalam penentuan pasal 3 itu mana yang lebih menguntungkan terdakwa, ya kan? Apakah KUHP lama ataupun KUHP yang baru, ya kan? Kalau sama-sama aja ya silakan gunakan yang baru, ya kan? Dan menggunakan azas lex posteriori derogat legi priori, ketentuan yang baru, ya kan, dapat mengabaikan ketentuan yang lama. Nah, ini masih ada penggabungan. Ini seperti itu ya, karena kita juga nggak baca dakwaan kan, tapi hanya berdasarkan ya dari berita yang beredar. Setelah dakwaan Dr. Tifa ini dinyatakan diterima, eksepsinya, dakwaannya itu dinyatakan gugur. KUHP-nya ada dua harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum ini, yaitu ketentuan pasal 75 atau kepada ketentuan pasal 20 ayat 4. Ya, kalau ketentuan 75 ayat 4 itu adalah terkait dengan tadi cacat formil tadi, maka diberilah kesempatan oleh undang-undang, oleh KUHP itu jaksa untuk memperbaiki gugatannya, kemudian dikirimkan kembali setelah ada perbaikan. Beda dengan 206. Kalau 206 itu ayat 4 itu dia jaksa ini merasa, wah ini nggak ada masalah saya, ya kan? Itu 206 itu masuk ke area kompetensi relatif. Jadi dianggap Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tidak berwenang mengadili, maka bisa dimintakan banding. Nah, ini memang sebetulnya perkara ini kan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, tapi kan ada pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jadi nggak ada masalah. Nah, terkait dengan yang Dr. Tifa ini, itu bukan masalah kewenangan mengadili, karena di dalam putusannya dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili. Jadi kompetensi relatifnya nggak. Nah, yang dipakai adalah ketentuan 75 ayat 4. Jaksa diberi kesempatan satu kali untuk memperbaiki gugatan dan mengirimkan kembali. Nah, ini sebenarnya tanggal 6 atau 7 ya, tanggal 6 deh kalau nggak salah, tanggal 6 kemarin, itu seharusnya itu sidang tahapan yang kedua, tahapan pembuktian, karena jaksa sudah memperbaiki gugatannya, ya kan? Nah, kemudian akan dibacakan kembali tuh proses itu kan. Pembuktian ini kan ada pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, kemudian pemeriksaan terhadap alat bukti, dan juga pemeriksaan terhadap terdakwa itu sendiri. Nah, kalaupun nanti setelah perbaikan surat dakwaan itu ternyata pihak terdakwa ini masih keberatan, ya kan, akan ditampung keberatannya terdakwa ini. Tetapi tidak ada lagi putusan sela seperti yang tadi. Nanti keberatan terdakwa ini akan dipertimbangkan dan akan disimpulkan di putusan akhir, di vonis. Begitu. Kalau untuk ini. Tapi kan pada kenyataannya tanggal 3 kemarin Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan, ya kan? Nah, saya juga aneh juga nih pra-peradilannya. Kalau kita lihat di media sosial ya, ataupun dari eh, berita dan kabar yang dari media pemberitaan, itu ternyata dari SIPP-nya itu ternyata tuntutannya adalah sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Saya bingung, ya kan? Memang di dalam ketentuan
pasal 158 huruf B itu jelas. Salah satu objek pra peradilan adalah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ya kan? Mm. Nah, objek daripada penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu adalah surat, di mana penuntut umum itu harusnya, ya, kalaupun nanti ini pra peradilan nih, ya kan, ya harusnya ini yang kita anggap misalnya penuntut umum itu dia menghentikan atau menghentikan penuntutan, tentu dia harus mengeluarkan atau menerbitkan surat ketetapan tentang penghentian penuntutan, ya kan? Nah, kemudian dari situ eh, ditindaklanjuti dengan surat perintah penghentian penuntutan. Jadi yang dijadikan objek pra peradilan itu seharusnya suratnya itu, surat ketetapan tentang penghentian penuntutan dan surat perintah penghentian penuntutan, Hmm. Itu ada ya surat kan? penghentian penyidikan tersangka dengan surat perintah penghentian penuntutan itu beda apa sama, Pak? Beda, jelas Beda ya? beda. Surat perintah penghentian penyidikan itu ada pada penyidik di Hmm. kepolisian. Mm-mm. Kalau surat perintah apa namanya penghentian penuntutan itu ada pada jaksa penuntut umum, Oke, ya lanjut Pak, kan? lanjut Pak. Dan seharusnya, bukan, dan seharusnya yang mengajukan pra peradilan terkait penghentian penuntutan ini bukan terdakwa. Contoh begini, Mm-mm. Mas Iwan, saya pelapor melaporkan Mas Iwan misalnya terkait dengan dugaan tindak pidana, oke lah, pencemaran nama baik misalnya. Mm-mm. Kemudian pada tahapan penuntutan dihentikan. Yang untung siapa, Pak? Yang untung Mas Iwan kan? Mm-mm. Kasusnya nggak berlanjut. Siapa yang merugi? Saya dong. Jadi yang berhak mengajukan pra peradilan terkait dengan penghentian penuntutan, ya saya. Saya kan menginginkan Mas Iwan ini di Iya, iya. penjara. Ini kan kebalik, ya kan? Mm-mm. Kasusnya dihentikan, tapi Mas Iwan yang pra peradilan. Kebalik gak itu? Kebalik, kebalik. Oh gitu. Bukannya bahagia kalau kasus dihentikan. Mas Iwan bahagia dong, Iya. ya kan? Kasus dihentikan. Saya yang merugi, orang saya yang melaporin. Nah, kembali kepada topik kita terkait dengan apa namanya pra peradilannya Dokter Tifa. Ini kan yang menjadi janggal adalah pra peradilan, informasi yang kita dapat terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Semua orang bingung nih, sejak kapan jaksa menghentikan penuntutan kasus Dokter Tifa? Sejak kapan saya tanya? Enggak ada. Jaksa tidak menghentikan. Jaksa tidak menghentikan perkara penuntutan perkara Dokter Tifa, enggak. Karena apa? Sampai dengan detik ini jaksa tidak pernah mengeluarkan surat ketetapan tentang penghentian penuntutan ataupun surat perintah penghentian penuntutan, kan enggak ada. Yang ada adalah kemarin hakim menyatakan dalam putusan selanya bahwa eh, dakwaan jaksa itu secara formilnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2. Ada kekurangan formilnya loh. Misalnya namanya harus jelas, NIK-nya harus jelas, uraian perkaranya harus jelas dan sebagainya. Itu termasuk penerapan pasalnya. Itu yang harus diperbaiki. Ya kan? Makanya hakim menyatakan silahkan jaksa menggunakan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau banding, atau jaksa melakukan perbaikan sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Jaksa sudah memperbaiki, sebetulnya tinggal tahapan tinggal tahapan
dilanjutkan ke tahapan berikutnya, itu ke tahapan pembuktian, ya kan? Nah, cuman ini ada pra peradilan, mungkin kita lihat dulu nih pra peradilannya seperti apa. Itu kira-kira Aswan terkait dengan dokter Itu Tifai. ada saya lihat tadi di YouTube tentang pernyataan oleh Pak Refli Harun itu terkait katanya bahwasanya segala tuntutan eh, terkait dokter Tipa tadi bebas itu membatalkan keseluruhan daripada dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan dia memakai undang-undang nomor apa ya katanya tidak ada lagi perbaikan yang ada itu adalah melakukan perlawanan di tahap banding. Menurut pandangan Bapak yang dimaksud eh, Ya, Dr. Rofi Halun itu bagaimana Pak? ya itu kan dia masih menggunakan paradigma yang lama, ya Iya. kan? Dalam kuhap yang lama mungkin beliau pakai. Ini kita bicara kuhap yang baru. Oh, gitu Pak ya. 74, 75 ayat 4 itu sudah jelas. Jaksa diberi kesempatan hanya satu kali, ya kan, untuk melakukan itu aja sebetulnya. Tapi ya apapun yang dikatakan oleh pengacara terdakwa itu sah-sah saja. Memang Mm-mm. kan kepentingan dia membela terdakwa ya. Coba kita ingat kembali apa yang teori tentang fakta, Siwan, Mm-mm. ya kan? Eh, dalam berbagai kuliah umum itu Profesor Edward Omar Sharif Hiaris itu sering mengatakan bahwa sebenarnya fakta itu netral, ya kan? Tergantung dari sisi mana kita melihat fakta itu. Sebagai contoh, tahun 1825 sampai 1830 itu kan terjadi perang di Ponorogo, Mm-mm. ya kan? Dibuatlah dalam sebuah buku. Kalau buku itu ditulis oleh orang Belanda, maka akan disebut Pangeran Diponegoro adalah ekstremis, Mm-mm. ya kan? Iya Dan benar-benar Jenderal de Kock adalah pahlawan, betul pahlawan. nggak? Ya, betul betul betul. Tapi kalau buku itu dibuat oleh orang Indonesia, maka akan sebaliknya. Mm-mm. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan, Pahlawan Jenderal de Kock Belanda adalah ekstrim. penjajah, Mm-mm. iya kan? Iya benar-benar. Nah sekarang faktanya ada, ini faktanya ada, ya kan? Kalau misalnya ini dilihat dari sudut pandang pengacara terdakwa Dr. Mm. Refli Harun, ya pastikan dia akan mencari suatu alasan terkait pembenaran agar kliennya ini seperti ini. Pasti akan berbeda pandangannya dari sisi lawyernya Pak Jokowi, ya kan Pak? Benar benar Nah, benar. itulah kenetralan fakta itu. Makanya kalau saya Mm-mm. selalu berpedoman kepada azas legalitas. Itu harus, ya kan? Kita tahu bahwa pada tahun 1801 Paul Anselm John Feuerbach, Paul John Anselm von Feuerbach itu mempopulerkan azas legalitas. Ada di pasal 1 ayat 1 KUHP, nulum delictum nulla puna sine praevia lege ponali. Suatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan berdasarkan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada dulu undang-undangnya, baru kita boleh menghukum, negara boleh menghukum, ya kan? Nah, jangan lupa ada 4 maknanya. Yang pertama ada lex previa, hukum tidak boleh berlaku surut. Yang kedua ada lex scripta, hukum harus tertulis, tidak boleh menggunakan kebiasaan. Yang ketiga lex serta, rumusan hukum harus jelas. Dan yang ini yang paling harus dipedomani, lex stricta, tidak boleh menganalogikan. Hukum tidak boleh dikira-kira. Makanya ketika orang bertanya, ini salah. Oh enggak, saya balikin aja kepada undang-undangnya. Ya kan? Banyak juga dalam dalam komentar di medsos saya kan, banyak juga, wah dibilang termul apa, enggak ada masalah. Ya kan?
Saya membuat konten itu karena apa? Ini loh aturannya seperti ini, gitu loh. Jadi nggak ada ini. Sorry, saya juga ngopi nih. Lanjut Pak, saya ngopi duluan Kak. Izin, izin. Izin Pak, maaf saya duluan ngopi nggak bilang-bilang. Terus Pak. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Makanya kalau kita mengkonstruksikan suatu perkara, itu kembali kepada azas legalitas. Karena azas legalitas itu ibaratnya pondasi. Semua orang di belahan dunia ini menggunakan azas legalitas. Jadi percuma gelarnya doktor, gelarnya profesor, ya kan? Kalau pondasinya dia nggak ditanemin, Iya. ya kan? Kan hukum itu coercive order, dia bersifat memaksa, ya kan? And law as tool of social engineering, hukum itu sebagai tools atau alat untuk mengatur kehidupan sosial. Makanya pondasinya dulu. Contoh ini pondasi hukum, salah satu pondasi hukum. Ada sebuah postulat yang menyatakan begini, presumptio iuris de iure, ignorantia legis excusat nemainem. Semua orang dianggap tahu tentang hukum. Ketidaktahuan seseorang tentang hukum dan perundang-undangan tidak jadi alasan pembenar. Saya tanya, Mas, Ya, punya SIM nggak? punya. Saya tanya, pasal berapa di Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang membahas tentang SIM? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Apakah sampean membuat SIM harus tahu dulu Tidak penting, undang-undangnya? tidak perlu. Enggak kan? Iya, Ketika logikanya masuk. Anda naik motor, ditilang lalu lintas, ya kan? Nggak bawa SIM, tilang. Ada nggak alasan, Pak, saya nggak tahu undang-undangnya? Nggak begitu. Itulah makna daripada presumptio iuris de iure, ignorantia legis excusat nemainem. Semua orang dianggap tahu tentang hukum. Tidak ada alasan dia untuk tidak melaksanakan hukum. Itu kira-kira salah satu daripada pondasinya kalau kita mau eh, apa namanya menguasai ataupun mau menganalisa sebuah hukum. Kasihan loh Pak. Kenapa kasihan? Sekarang banyak orang bikin konten hoax, ya kan? Mm-mm. Nah, baru nih ada berita nih kan, orang Ciamis nih, orang dekat saya nih, dekat Bandung nih kan, orang Ciamis perempuan pula, bikin demo hoax tentang demo Agustus ini, diambil, betul nggak? Lalu apakah dia bisa bilang, wah saya nggak tahu pak hukumnya, kalau bikin hoax gini bisa kena pidana? Nggak bisa, tetap diambil. Nah ini memang harus menjadi pembelajaran bagi apa namanya eh, masyarakat, ya kan? Apalagi zaman AI sekarang ini kan, Iya. wajah presiden diedit, dibikinlah seperti apa, itu dia tidak ada alasan, hukum harus berjalan. Nah itu kira-kira terkait dengan apa namanya pra peradilan dari Dokter Tifa, saya pikir ya hampir mirip lah dengan perkaranya nanti yang Roy Suryo ini. Mm-mm, Bahkan mirip-mirip. hakim juga menyatakan bahwa dia sudah menyalahgunakan acara pra peradilan kan dalam putusan hakim itu dalam pertimbangannya hanya untuk mengelur kepada perkara pokoknya. Pra peradilan memang hak, tetapi ya tentunya ada koridor-koridornya lah, ya kan? Ya kita Izin, lihat daya izin Pak ya, gimana gimana. saya cari datanya ini terkait dengan perkara Dokter Tipa ini. Penuntut umum mencampur adukan pasal lama dan pasal baru dalam surat dakwaan. Ini kan dan katanya presiden-presiden yang buruk kata Dokter Tipa. Itu sebenarnya si jaksa penuntut umum ini kan seorang yang memang
ahli dalam tuntut menuntut dalam perkara hukum. Namun saya aneh juga, ini apakah ini informasi yang saya salah? Apakah seorang jaksa yang tanda kutip yang pembelajar ya, ilmu hukumnya sudah matang dalam hukum pidana, kok tidak tahu atau bagaimana menurut pandangan Bapak? Apakah ada mencari-cari kesalahan kah atau memang kekeliruan yang kayaknya aneh lah keliru Pak. Soalnya kan jaksa ini kan sudah kalau bahasa kita itu kan ditatar, sudah disosialisasikan terkait KUHP baru ini. Kok bisa salah dalam penuntutan? Bagaimana pandangan Bapak? Sebetulnya bukan salah ya. Kalau saya lihat itu dari berbagai diskusi, itu sebetulnya jaksa memberikan alternatif. Ya kan, nanti hakim mau mengambil pasal undang-undang yang mana nih? Apakah mau pakai KUHP yang lama atau mau pakai KUHP yang baru? Ya kan? Nah, itu kan ada dalam ketentuan pasal 3 saya kalau tidak salah KUHP yang baru, ya kan? Apabila ada undang-undang baru, maka undang-undang baru itu yang dipakai. Ya kan? Tadi azasnya, Iya, sah ya tadi kan? Bapak sampaikan. Posteriori derogat legi priori. Kemudian pasal di bawahnya, ya kan, apabila undang-undang lama dianggap menguntungkan bagi terdakwa, maka digunakan undang-undang yang lama. Kan begitu nih, ya kan? Kalau memang dianggap menguntungkan undang-undang yang baru, maka dipakai undang-undang yang baru. Hukumannya nih. Nah, ini kan hukumannya setara. Ya. Hukumannya setara. Jadi jaksa harusnya memastikan nih, lu mau pakai undang-undang lama apa undang-undang baru? Karena apa? Peristiwa ini terjadi pada saat undang-undang atau KUHP baru belum berlaku, ya kan? Ya ibaratnya gini lah, Pak Iwan. Ibaratnya saya punya mobil lama, kemudian saya punya mobil baru. Barang-barang mana yang saya anggap penting ya saya bawa. Yang nggak penting ya jangan saya bawa gitu loh. Itu maunya hakim. Nah, sebetulnya itu hanya formilnya di situ saja. Cuman ada satu azas terkait dengan hakim putusan res judicata pro veritate habitur. Putusan hakim harus dianggap benar, ya, kecuali ada putusan hakim lebih tinggi menyatakan sebaliknya. Makanya hakim nawarin nih, ya udah gue udah ngambil putusan nih, silakan kalau lu mau banding banding aja, kan gitu nih. Biar nanti ada putusan hakim lebih tinggi membenarkan atau enggak, makanya ada istilah banding, ada istilah kasasi, kan begitu. Nah, masing-masing tingkatan ini kan menggugurkan yang di bawahnya atau menguatkan gitu loh. Itu aja sebetulnya kalau terkait dengan Dr. Tifa itu saya kira tidak terlalu apa ya, cuman memang kekuatan media ini kan sangat besar, ya kan, banyak dibumbuin pula, kan begitu aja nih, ya kan. Satu lagi Ini kan izin lebih Pak, satu kepada lagi terkait Dokter Tipa, terkait saya sambil juga ngopi boleh ya, sambil sambil ngopi ya, sambil Pak, saya sambil merokok nggak apa-apa Pak ya, izin Pak ya. boleh gas, aku juga ngerokok kalau boleh. Iya ya Pak. Ini kita Eh, lagi ter santai kan, bicara santai Iya, kan. santai mumpung masih ketemu Bapak, Bapak sehat dan selalu memberikan ilmu khususnya di bidang ilmu pidana kan saya sangat bersyukur lah. Ini Pak terkait Nah, pembuktian ijazahnya itu kan belum ada eh, dari beberapa persidangan sebelumnya kan masih belum dinyatakan bahwasanya mat ijazah itu asli atau palsu. Masih jadi debat tebal. Pembuktiannya itu mekanismenya di mana Pak untuk menyatakan bahwasanya Dokter Tipa ini memang benar menyatakan ijazah itu palsu dan dari pihak pengacaranya Bapak Jokowi menyatakan asli, namun belum ketemu ini. Bagaimana itu Pak? ya itu saya sih bukan pro siapa-siapa ya, saya harus di tengah Hmm, nih, tengah-tengah. ya kan, saya harus di tengah nih, nggak boleh saya pro sana, pro sini, nggak boleh. Iya. Tetapi begini, Mas Iwan, saya bisa menyatakan ijazah sampean palsu dari mana, ya kan?
ini yang diteliti, ini pandangan saya ya, pandangan Mm-mm. saya. Ini yang diteliti adalah ijazah yang diupload di media sosial. Iya, benar. Apakah sudah yakin bahwa ijazah yang diupload di medsos itu tidak ada rekayasa? AI loh sekarang bicara. Orang edit pinter loh Pak. Ya, sekarang Pak luar biasa. Jangankan ijazah. Mohon maaf nih, kita lihat di TikTok aja banyak tuh Pak Jokowi lagi main Iya, gitar. Betul nggak? Bapak Iya kan? Prabowo joget-joget Nah, diedit. kan tidak cukup subjek objeknya. Objeknya nggak cukup. Siapa yang menjamin bahwa barang ijazah Pak Jokowi yang diupload di media sosial itu adalah ijazah asli tanpa rekayasa? Siapa yang jamin? Ini nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin kan? Satu, ya kan? Kemudian yang kedua, objek ijazah itu yang menentukan keasliannya siapa? Tentu yang pertama kali Iya, ditanya adalah pihak yang universitas. mengeluarkan, ya kan? Model saya nih, nanya nih, Mm-mm. jasa mau palsu atau enggak? Oh asli, kata saya. Sampai nggak percaya, datang dong ke Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Mm-mm. STHB. Ada nggak nih nama Ahmad Pablo nih? Ada nggak di sini? Pasti kan dibuka. Minimal dibuka di website Dikti lah. Kan ada tuh website Dikti. Ketik nama kita ada Pak muncul lah. S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di muncul Pak. Iya kan? Itu kan nggak dilakukan. Ya. UGM sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Teman-teman sekolahnya, teman-teman kuliahnya ada. Segala macamnya ada. Bahkan yang terbaru saya lihat Rustam Effendi. Kasusnya Rustam Effendi nih, yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat oleh Eko katanya, kalau nggak salah Eko namanya itu, di Mm. Pasar Tanah Abang. Ekonya nggak ngaku, loh, siapa yang bikin, gue nggak tahu. Kan di sidang juga itu. Bagaimana coba? Ya kan? Nah, makanya ini tidak lepas daripada motif, Mas Iwan. Profesor Willem Adrian Bonger, ahli kriminolog Belanda, itu membagi motif tindak pidana itu ke dalam empat. Sip. Oke, lanjut Pak. Saya catat Pak. Catat. Kenapa harus catat Pak? Ada gini, ada asasnya loh. Iya, Nyatet itu ada asasnya. siap. Vox audita perit litera scripta manet. Vox itu artinya suara. Suara. Makanya dalam asas demokrasi, Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Audi itu mendengar. Makanya ada auditorium, ruang untuk mendengarkan, ada audiens, orang-orang yang sedang mendengarkan kan. Jadi Vox audita perit litera scripta manet itu artinya apa yang kita dengar akan hilang. Tapi apa yang kita catat itu akan abadi. Nah, itu saya selalu berpedoman kepada azas. Ya, jadi saya ulangi bahwa Profesor Willem Adrian Bonger, ahli kriminolog Belanda, membagi motif ke dalam empat. Kok hilang ya? Maaf Pak, ya ada gangguan di sini kayaknya ini Pak. Nah, berarti ada gangguan sinyal tadi Pak. Suaranya putus-putus, terus video Oh, Bapak gambarnya hilang. Lanjut Pak. oke, oke, Ya. oke. Saya ulangi Iya. motif ya. Mm-mm. Menurut Profesor Willem Adrian Bonger, motif itu dibagi empat. Satu motif ekonomi. Nanti tolong sampean jelasin perkara Dokter Tifa ini masuk motif yang mana? Saya minta tolong jelasin, ya kan? Yang pertama motif ekonomi, Ekonomi satu. Terus Pak. pencurian, pencurian, penipuan dan sebagainya, ya kan? Mm-mm. Yang kedua motif kekerasan, Kekerasan. Sip. penganiayaan, Mm-mm. pembunuhan dan sebagainya. Yang ketiga motif asusila, pemerkosaan, perzinahan dan sebagainya. Yang keempat adalah motif politik. Mm-mm.
tentang makar dan sebagainya. Menurut sampean, kasus Ya, Dr. Tifa ini masuk motif yang mana? yang pertama Pak Jokowi adalah orang politik dan otomatis politik Hmm. gitu. Ya itu, Iya, mudah kan? mudah. Hukum pidana itu hukum yang paling mudah loh. Gampang ditebak. Asal kita benar-benar nggak punya kepentingan. Mm-mm. Kan jelas motifnya Jelas politik. motifnya jelas. Sampai datang ke makam orang tuanya Pak Jokowi bahwa ini ibu sambungnya lah. Kan saya kira dari sisi etika aja nggak nyampe. Katanya ijazahnya adanya ijazah dolmatno lah apalah segala macam, kan lucu-lucu itu pendapatnya. Itu Iya. dulu motif dulu. Motifnya memang terbaca. Dan 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 eh, dan apa teorinya, kalau apa namanya politik diadu dengan hukum, hukum akan kalah teorinya. Siapa siapa. Politik itu akan kalah apabila diadu dengan ekonomi. Siap siap. Kasus krisis moneter 97-98, ya kan? Politik Ih, diadu sama ekonomi, jelas mati. keren Pak, keren keren Krisis keren. moneter. Betul nggak? Itu teorinya. Jadi jangan anggap teori doang, nggak sesuai dengan kenyataan. Ya memang teorinya, kenyataan itu kan berasal dari teori. Tergantung orang bisa nggak melaksanakan teori itu. Bayangkan membangun sebuah rumah tanpa teori. Campuran semen berapa, ini berapa, hancur tuh Pak. Kan semua pakai teori itu. Iya, Matematika, fisika, segala macam pakai teori. Tergantung orang itu mau melaksanakan teori apa enggak. Ya kan? iya, iya, iya. Nah jadi itu yang harus dikasih eh, pembelajaran sama masyarakat, yaitu Keren. landasan teori dulu dulu. Jangan sampai ikut-ikutan. Mm-mm. Ikut-ikutan, oh kamu termul, kamu ini, itu bahaya. Iya, iya. Bahaya. Saya pun di komen di konten saya banyak itu. Bapak dibayar berapa? Astaga, saya bilang kan. Padahal kita hanya apa, me- memberitahu terkait dengan itu loh, teorinya seperti ini gitu. Itu kira-kira Mas Iwan. Keren Ya. Pak. Saya Jadi juga udah kan kasus ini masuk kemana kan? Masuk politik. di motif yang bisa. Nah, ya udah. Keren analisa Bapak, keren, keren, keren. Ya itu kawan-kawan sangat luar Iya. biasa dan teori tadi saya baru enggak juga iya juga ya. Jadi jangan ikut